Ini adalah cerita ketika kami berjalan di rumah kami, rumah yang kami kenal sebagai Kota Malang. Ini adalah tempat di mana sebuah cerita menjadi sejarah. Ini adalah tempat di mana berbagai macam warna berkumpul bersama. Ini adalah tempat bagi siapapun untuk menunjukkan sisi terbaik mereka, tak peduli siapa dan dari mana mereka. Di rumah ini, semangat dari masa silam dan cita-cita untuk masa mendatang berjalan bersama dalam harmoni.
kami berbagi tawa, cinta, dan kehidupan. Inilah Kota Malang, rumah bagi cerita kami, rumah bagi segala cerita. Mencegah terjadinya bencana hidrometeorologi, sekaligus menciptakan kondusivitas wilayah dalam dinamika sosial politik menjelang pemilu tahun 2024. Kecamatan Kedung Gandang, Selasa 28 November 2023, menggelar kegiatan Forum 3 Pilar dalam mengantisipasi terjadinya bencana hidrometeorologi, sekaligus menjaga kondusivitas wilayah tetap aman jelang pemilu tahun 2024. Yang terhormat Bapak Dr. Andes. Hadir dalam Forum 3 Pilar ini PJ Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, Camat Kedung Gandang Fahmi Fauzan. Dalam laporannya mengatakan kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka menciptakan ketertiban umum di wilayah Kedung Gandang. Forum 3 Pilar ini juga memberikan materi terkait antisipasi bencana dan menciptakan kondusivitas kewilayahan yang materinya disampaikan oleh Dan Ramil dan Kapolsek Kedung Gandang. Adalah sebanyak 75 orang yang terdiri dari Lurah Kecamatan Kedung Gandang sebanyak 12 orang. Acara Forum 3 Pilar yang digelar oleh Kecamatan Kedung Gandang, Kota Malang diikuti oleh 75 peserta yang terdiri dari berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri, ASN, Karang Taruna, dan BPBD, serta berbagai unsur elemen terkait. Pusat dari relawan tangguh Kecamatan Kedung Gandang sebanyak 10 orang. Kemudian utusan kelurahan tangguh 1 orang dari masing-masing kelurahan sebanyak 12 orang, serta Ketua PMKC Kecamatan Kedung Gandang. Kemudian yang terakhir adalah Satgas Banjir Kecamatan Kedung Gandang sebanyak 5 orang. Adapun materi di dalam acara Forum 3 Pilar ini adalah antisipasi bencana hidrometeorologi serta menciptakan kondusivitas wilayah dalam dinamika sosial politik menjelang pemilu tahun 2024. Adapun narasumber dari kegiatan pada kali ini adalah Bapak Kapolsek Kedung Gandang dan dilanjutkan dengan Pak Dan Ramil Kedung Gandang. Untuk itu pada Bapak PJ Wali Kota Malang belum dapatnya kami memberikan sambutan dan pengarahan dalam kegiatan kali ini. Sambutan dan arahan dari Bapak Pejabat Wali Kota Malang yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MI disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Tadi mau buat ini ikut goyang. Ikut goyang saja. Yang terhormat Pak Camat Kedung Gandang, yang sewilayah Kecamatan Kedung Gandang, yang saya hormati juga Kedung Gandang, utusan relawan tangguh Kecamatan, rangka Forum 3 Pilar antisipasi bencana hidrometeorologi dalam pemilu. Sementara PJ Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dalam arahannya mengatakan bahwa peran 3 pilar tidak hanya sebatas penyelenggaraan pengamanan dan kondusivitas wilayah, akan tetapi juga diperkuat peranan dalam mengatasi bencana hidrometeorologi di Kota Malang. Secara politik saya masih ASN di Kota di Kabupaten Malang, tapi saya dikasih oleh Pak Presiden Mari Bapak Mendagri untuk menjadi pejabat Wali Kota Malang. Jadi mau tidak mau saya harus mengikuti dulu lagi jadi Kabupaten Malang. Kemudian yang kedua juga kami mohon maaf, sebenarnya jadwal beberapa kali ya Forum 3 Pilar ini saya ingin hadir, ya. Tapi selalu ada saja yang kata-kata sudah ada di sini, tapi juga Pak Camat sudah kan juga ya wawancara waktu itu ya. Itu saya juga tidak sempat hadir. Kemudian Pak Camat mendengarkan lagi sebelum hadir di Kecamatan Kedengan dan beberapa kecamatan saya sudah hadir. Jadi mohon maaf dan saya juga
saya harus terbang ke Jakarta karena alhamdulillah ini pemerintah Kota Malang nanti malam mendapatkan penghargaan kembali dari Menteri Kesehatan. Oke, dengan hal tersebut sebenarnya dengan kegiatan pada siang hari ini saya mengapresiasi sekali karena memang kondisi saat ini di Kota Malang sangat tepat sekali dengan materi yang sebenarnya ingin saya sampaikan banyak sekali. Setelah itu terkait dengan bagaimana kita mengatasi bencana dan yang kedua terkait dengan menghadapi. PJ Wali Kota juga menambahkan agar 3 pilar di Kecamatan Kedung Gandang dapat melakukan koordinasi dan komunikasi yang intensif dalam menyamakan tujuan, melakukan mitigasi bencana, baik itu kesiapan fisik maupun kewaspadaan. Sudah menjadi satu prioritas utama, ya, utama di Kota Malang dan Kecamatan Kedung Gandang ini terkait dengan antisipasi bencana dan terkait juga dengan bagaimana kita menghadapi Pesta Demokrasi tahun 2024. Hari ini bulan 28 November ini sudah dimulai ya, terkait dengan kampanye. Itulah saya tidak segan-segan kami juga menyampaikan kepada seluruh ASN dan non-ASN yang ada di Kota Malang, tentu pada ibu bapak sekalian terkait dengan netralitas ASN yang memang harus kita lakukan dan kita ikuti dan menjadi kewajiban kita bagi ASN dan non-ASN yang ada di Kota Malang untuk netralitas. Dan telah dihormati. Dan kami sudah mengeluarkan surat edaran ya, dan bapak sekalian dari ASN juga sudah dan non-ASN yang dari Kota Malang sudah menandatangani fakta integritas. Dan kita tekankan lagi dengan surat edaran saya, kami sudah sampaikan kepada seluruh OPD, seluruh ibu bapak camat, seluruh ibu bapak lurah untuk dapat melaksanakan surat edaran saya. Dan itu surat edaran saya juga tidak hanya mengingatkan, tetapi juga saya memberikan sesuai ketentuan ada sanksi-sanksi harus kami lakukan apabila ASN dan non-ASN tidak mengikuti ketentuan-ketentuan tersebut. Memang kelihatannya simpel, tapi hal tersebut memang sulit akan kita lakukan karena kita terbiasa dengan hal yang mungkin seharusnya dilarang, tapi mungkin pada saat tidak ada kampanye, tidak ada kaidah metode demokrasi, itu biasa-biasa saja. Seperti kita mengacungkan jari, kita berfoto, itu ya, mengeluarkan dari anggota, bukan anggota tubuh, tapi mengeluarkan dari beberapa jari kita ini, itu sudah dilarang. Ya. Apalagi terkait dengan kegiatan di medsos ria. Nah, ini kadang-kadang kita mungkin tidak sengaja. Kita melihat apa itu namanya media sosial ada begini, kita tidak sengaja nge-like. Mulai itu sudah bagus. Ya. Padahal kita tidak sengaja, terus kemudian ya sudah terus. Nah, nge-like itu sudah. Kadang-kadang kan ya seperti tangan saya akan besar ini. Ya. Kalau handphonenya kecil itu kan kita mau scroll itu yang lihat itu nggak sadar mencet. Nah, itu kadang-kadang ya manusia ini. Tapi ya kita harus terkontrol. Ya, kita harus menahan diri selama masa kampanye ini mulai 28 November sampai dengan 10 ya, kalau saya 10 Februari ya 2024. Banyak hal-hal yang memang dilarang dan jangan kita lakukan untuk menjaga kondusivitas kita. Mudah-mudahan yang namanya pesta demokrasi, namanya pesta, kita kan bersenang-senang. Tidak ada hal-hal yang memang harus kita khawatirkan. Makanya kita namakan pesta. Kita harus menyambut dengan ceria, dengan semangat. Tentu adalah pesta demokrasi untuk masa depan bangsa kita, negara kita, wilayah kita. Karena nanti tahun 2024 nanti tidak hanya terkait dengan pileg, pilpres, tapi juga akan ada pilihan kepala daerah yang di akhir tahun nanti. Dan di tahun 2024 juga merupakan tahun-tahun yang memang harus kita jaga kenyamanan, kondisivitas, dan lain-lain. Kemarin kami juga dipanggil oleh Pak Presiden dengan Pak Mendagri dengan beberapa arahan dari beberapa menteri, salah satunya menjaga. PJ Wali Kota Malang juga menghimbau semua elemen untuk tidak mementingkan egosentris institusi masing-masing, akan tetapi dapat menyatukan kerjasama dan kolaborasi yang baik. Hal ini penting dilakukan untuk sama-sama menjaga kondusivitas wilayah Kedung Gandang. Jadi saya menekankan tadi pluralismenya sangat tinggi, tetapi itu menjadi satu bagian pesta demokrasi. Kemudian
Yang kedua terkait dengan bencana, kita sudah tidak segan-segan, sudah mengantisipasi terkait dengan bencana tersebut. Jauh-jauh sebelumnya sudah kita antisipasi. Memang hari Sabtu kemarin intensitas hujan sangat tinggi. Kami sudah cek pada BMKG, memang itu adalah menjadi satu rangkaian terkait dengan bencana El Nino. Tinggi di hari Sabtu kemarin jelas karena memang tidak seperti biasanya. Dan itu kemungkinan akan berulang. Karena namanya El Nino dalam waktu jangka waktu tertentu akan berulang. Nah, kemarin tinggi, kita ibaratkan kita gelas. Gelas kalau kita isi air yang standar, misalkan hujan yang normal, gitu ya, itu gelasnya akan mengandung air. Tetapi kalau airnya terus di dalam gelas ini, pasti airnya akan meluber, karena tidak sesuai. Nah, padahal air yang meluber itu kan tidak tiap hari. Kita menghitung volume yang ada, kita tidak mempunyai master plan drainase baru kita buat. Kita mau menghitung volume, tentunya dengan rata-rata adalah hujan hari-hari yang terjadi di wilayah kita. Tidak mungkin kita menghitung volume untuk saluran drainasi dan lain-lain adalah dengan satu hari hujan yang sangat tinggi. Kan tidak mungkin, kita harus mengambil rata-rata. Nah, dengan master plan drainase, alhamdulillah beberapa wilayah yang ada di Kota Malang kemarin sudah tidak seperti beberapa tahun yang lalu yang akhirnya terjadi kebanjiran. Alhamdulillah, contoh di Gedung Gandang ini kemarin juga saya rapat dengan Pak Camat dengan beberapa OPD, ada beberapa titik memang tidak tinggi, ya, tetapi tidak terlalu lama itu sudah airnya genangannya itu sudah mengalir dan akhirnya tidak ada genangan. Untuk Kecamatan Gedung Gandang, saya mengapresiasi pada ibu sekalian. Pada kejadian kemarin tidak ada hal-hal yang memang berakibat yang signifikan. Tetapi dari beberapa kecamatan, kami kemarin turun dengan Forkopimda, Pak dan Namil Pak Kapolsek untuk melihat secara langsung. Karena saya mendengar bahwa beberapa kejadian yang kemarin itu memang ada hal-hal yang memang tidak dilakukan oleh masyarakat. Karena tanggung jawab bencana kan tidak hanya pada pemerintah, ya, tapi masyarakat juga. Kita ada berupaya memberikan satu jalan, membuat perencanaan, kita bangun fisiknya, saluran drainasenya kita sudah dan volume, tetapi tidak dijaga. Jadi kemarin kami menyusuri dengan Forkopimda Plus, ya, kami juga minta dari TNI juga dan TNI juga kami minta untuk hadir dengan Pak Kapolresta dan wakil Pak Dandim juga kemarin hadir di wakil Pak Kasdim. Kemudian Pak dari Kapolres kemarin bagi Pak Kasat Samata kalau ada salah kemarin kita datang, saya menyusuri di bersama mereka. Yang memang betul pada saat kami di Kelurahan Gading, saya melihat langsung di situ ada saluran drainase, tentunya baik. Tapi kita lihat ke sana di ujung dari dulu ada hanya 70 cm besar lagi saluran drainase. Kemudian sana menyempit lagi. Akhirnya saya tanya kepada ada beberapa warga di situ, betul Pak di sini karena Pak solusinya memang kalau ini laksanakan saja. Kemarin tinggi, selain tinggi, kemudian ada kasur, ada lemari, itu berarti lah ini akhirnya menghambat akhirnya luber kalau yang di sekitar sini, yang di ujung, yang di hulu tidak akan bisa mengalir. Nah karena tidak mengalir, akhirnya ada konstruksi penahan dari saluran drainase itu ambrol, jebol, ya di perumahan Sigura-gura saja. Ambrolnya ini tentu namanya air akan mencari lokasi yang paling bawah. Salah drainasenya di rumah sudah baik sebenarnya, tetapi karena tingginya intensitas akhirnya mengalir ke saluran drainase tempat perumahan itu kan tidak menghitung dengan saluran irigasi yang sebesar dan sedahsyat itu. Akhirnya meninggi sampai dengan 2 meter sampai ada beberapa mobil lanjut di sekitar sini. Ya itulah. Dan ini memang oke, pemerintah dan punya tugas dan tanggung jawab. Tetapi masyarakat pun juga harus sadar bahwa kita bangun apabila tidak kita pelihara, ya sama aja. Akhirnya ada beberapa bangunan menyempit. Kemudian saluran tidak selalu dijaga. Akhirnya kemarin dari pemerintah pada Pak Camat, Bu Camat, Pak Lurah dengan Bu Lurah kita tingkatkan untuk memberikan sosialisasi. Jadi kami juga terima kasih dari forum 3 pilar ini dari Pak Kanampi dan Pak Kapolresta, Pak Binsa dan Pak Kaptimas sama-sama dengan kami sejalan karena ini tanggung jawab bersama untuk memberikan pengertian kepada masyarakat agar
saluran-saluran yang harus kita jaga secara rutin itu bisa optimal fungsinya. Karena kalau kita bangun akan ada beberapa hujan yang akan tinggi lagi akhirnya menghambat. Belum lagi yang sedimen. Itu juga akhirnya sama yang baik, identitas yang baik dari forum 3 pilar ini, dan kami juga terima kasih laporan Pak Camat ini terkait dengan kolaborasi sinergisitas. Demikian Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, ini biar tidak sedikit tegang, ada pantun ya. Nanti kalau pantun ini saya sampaikan, kalau biasanya kan cakep ya. Ini diganti Boys ya. Udah tahu ya, singkatannya Boys Silangkes sudah tahu ya. Nanti Pak Camat menjelaskan ini ya. Karena ada Boys M-nya seperti apa, B-nya seperti apa. Nanti kalau saya jelaskan satu-satu terlalu lama, dan lagi kalau urusan di Kecamatan Gelandang, Pak Camat baru disosialisasikan. Jadi ya, Pak Camat ya, saya bacakan pantun. Lampu mati, nyalakan saklar. Saklar ditekan, gantikan baterai. Kerjasama forum 3 pilar. Ciptakan kedudukan dan aman dan damai. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Kami akhiri. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santio, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kota Malang, Kota Malang, Kota Malang. Terima kasih. Sementara usai memberikan pengarahan, PJ Wali Kota Malang juga melakukan foto bersama dengan peserta Forum 3 Pilar di wilayah Kecamatan Kedungandang, Kota Malang. Oh ya, ya. Jadi salah satu contoh tadi untuk antisipasi terkait dengan menjaga kondusivitas dan dalam rangka kampanye ini kita selalu mengingatkan dan ada sinergitas yang baik ya. Dari Forum 3 Pilar tadi kami juga menekankan terkait dengan ASN, tentu juga nanti dengan KPU dan Bawaslu kita akan sama-sama melaksanakan tugas masing-masing. Kami juga punya tugas, kemudian dari 3 pilar dari TNI juga punya punya tugas, dan Polisi juga punya tugas. Dan kami juga kemarin sudah antara KPU dengan Bawaslu kita sudah kumpulkan dengan semua partai. Harapannya memang dalam kampanye ini semua berjalan kondusif sesuai dengan ketentuan, tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Artinya mudah-mudahan seperti Malang saat ini yang sedang dingin ini kita adem ayem aja, ya adem, nggak ada hal yang terlalu kita permasalahkan. Pak, ada treatment khusus nggak Pak untuk mencegah kekhilafan itu Pak? Ya itu selalu kita ingatkan saja, karena namanya kekhilafan itu kan tidak bisa kita jaga. Lagi khilafan itu selalu kita ingatkan. Kayak tadi kita ingatkan terkait dengan beberapa hal yang mungkin terbiasa kita melakukan hal tersebut, tentu selama masa kampanye kan nggak boleh. Ya tidak segan-segan secara hierarki mulai kami di Balai Kota untuk lingkup pemerintah Kota Malang sampai dengan lingkup kecamatan sampai dengan kelurahan, kami harapkan nanti selalu kita harus banyak ingatkan agar tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Masih bencana Pak? Kan tidak jadi bencana udah ya, jadi kemarin kita rapatkan dan alhamdulillah untuk Kedungandang tidak terlalu banyak hal, terutama banjir ya yang signifikan, cuma kita selalu mengingatkan karena ada sungai besar ya yang ada di teman-teman Kedungandang itu selalu saya lihat karena ada laporannya terus ya dari Satgas ini, dan alhamdulillah sampai dengan saat ini mereka dapat melakukan tugasnya dengan baik dan terpantau. Ada hal-hal yang memang mungkin harus kita lakukan segera, kita juga sudah siap karena semua sudah kita apelkan kemarin kan di belakang ini untuk siaga bencana. Itu intensitas hujan sangat tinggi ya. Kita kemarin sudah menyiapkan, kita master plan drainase sudah siap, ada beberapa lokasi. Alhamdulillah dengan hujan yang intensitasnya tinggi itu semua cepat surut, tidak ada hal lain. Cuma karena memang terjadi hal-hal ya, memang kalau kita ada buat
master plan dengan baik, kita bangunkan drainasenya, tapi dari masyarakat juga masih kurang. Ini harus seiring sejalan, tidak hanya dari pemerintah Kota Malang saja, tetapi kesadaran masyarakat pun juga harus kita selalu ingatkan untuk bisa menjaga, terutama di kalian saluran drainase. Hai Pak Camat. Oke, Ya, terima kasih. Ya. Yang terpenting itu adalah komunikasi dan koordinasi kita setiap harinya itu ya, dengan seluruh jajaran dan jejeran gitu ya. Nah, jajaran kita dengan kelurahan, jajaran kami itu kan dengan Babinsa, dengan dan Ramil, dengan Kapolsek, kemudian dengan ada LPMK, relawan tangguh itu terkait dengan soal-soal kebencanaan. Nah, itu sih terutama. Ada relawan Pak di Ya, ada. Jadi kita sangat bersyukur karena dari BPBD itu support di setiap kecamatan itu dengan peralatan kebencanaan. Jadi dengan jadi kita didistribusi, termasuk juga dengan personil karena di sini ada relawan tangguh yang terus kita lakukan komunikasi terus menerus, di samping ada Satgas Banjir yang ada di Kecamatan Kedung Kandang, sehingga informasi-informasi yang lebih awal di samping juga dari teman-teman kelurahan, Pak Lurah ini rutin menginformasikan kondisi-kondisi di wilayah terkait dengan soal-soal bencana. Dan memang yang menonjol dua hal ini persoalan sosial politik, kemudian dan soal bencana banjir dan lain sebagainya. Inilah yang akan kita efektifkan. Jadi 3 pilar ini ya, kalau ini kan formalnya kita ketemu di dalam forum gitu loh. Tetapi yang lebih utama lagi adalah komunikasi kita yang terus menerus, koordinasi kita dengan seluruh sekali lagi dengan seluruh jajaran dan jejeran kita. Ada berapa personel Satgas Banjir? Kalau Satgas Banjir kita itu ada 5 sebenarnya, tetapi kan tidak menyelesaikan semua gitu. Jadi kita hanya lebih kepada pada titik-titik yang di kemungkinan ada potensi. Nah, itu kita akan komunikasi dengan Pak Lurah bersama warga setempat untuk bersama-sama kalau jadi dalam skala yang lebih besar. Tapi kalau yang skala kecil kita rutin melakukan pemantauan oleh Satgas Banjir itu titik-titik yang kemungkinan perlu kalau penanganan kecil yang bisa dilakukan secara langsung oleh Satgas Banjir kita, mereka akan melakukan. Tapi kalau misalkan sudah skalanya agak besar, ya kita tentunya komunikasikan dengan masyarakat setempat melalui Pak Lurah, LPMK, RT RW. Karena yang terutama sekali kan memang warga, walaupun tidak selalu di warga setempat itu, namun sih warga secara keseluruhan tuh ya, kadang persoalan buang sampah, gitu. Soal perilaku sih juga berpengaruh. Peliputan acara ini dipersembahkan oleh Bagian Prokompim Setda Kota Malang. Simon Alfredo melaporkan. Sumile tak ijo